Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas rekognisi pengetahuan materi 2. Pada materi 2 ini akan membahas konsep dasar tentang sistem operasi, prinsip kerja, dan fungsinya dalam sistem komputer. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Adri, SPD, MT. Sebelumnya, saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maura Tria Rahmayami dengan NIM 210769098 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Konsep dasar tentang sistem operasi, prinsip kerja, dan fungsinya dalam sistem komputer. Dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, hasil-hasil utama. Pembahasan yang kedua, karakteristik dari sistem operasi modern. Kita akan membahas pembahasan pertama terlebih dahulu, yaitu hasil-hasil utama. Sistem operasi merupakan salah satu software yang paling kompleks. Kompleksitas ini menggambarkan tantangan untuk mengatasi kesulitan dan dalam beberapa hal merupakan persaingan agar dapat memenuhi tujuan, kemudahan, efisiensi, dan kemampuan untuk berkembang. Ada pendapat bahwa terdapat 5 buah perolehan intelektual dalam pengembangan sistem operasi. Yang pertama, proses. Kedua, manajemen memori. Ketiga, proteksi informasi dan keamanan. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya. Yang terakhir, struktur sistem. Pengertiannya, proses adalah rangkaian tindakan, perbuatan, atau pengolahan yang mengubah masukan menjadi keluaran. Lalu, manajemen memori adalah proses penetapan tujuan, perencanaan, atau pengendalian, pengorganisasian, dan memimpin pelaksanaan setiap jenis kegiatan. Yang ketiga, proteksi informasi dan keamanan adalah proteksi peralatan komputer, fasilitas data, dan informasi baik komputer maupun non-komputer dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak terorisasi atau tidak berwenang. Yang keempat, penjadwalan dan manajemen sumber daya adalah kumpulan teknik yang digunakan untuk menganalisis sumber daya yang diminta untuk mencapai tujuan pekerjaan dan kapan penjadwalan sumber daya tersebut akan diminta. Dan pengertian yang terakhir, yaitu struktur sistem, adalah suatu sistem yang besar dan kompleks sehingga strukturnya harus dirancang dengan hati-hati dan saksama supaya dapat berfungsi seperti yang diinginkan serta dapat dimodifikasi dengan mudah. Setiap perolehan di atas ditandai oleh prinsip-prinsip atau abstraksi yang dikembangkan untuk masalah-masalah kesulitan dalam praktik. Dengan menggabungkannya, kelima bidang tersebut akan mendapatkan rancangan penting dan masalah-masalah implementasi sistem operasi modern. Yang pertama, proses. Konsep proses sangat penting. Struktur sistem operasi, istilah ini untuk pertama kali digunakan oleh para perancang Multics pada 1960-an. Proses adalah istilah yang lebih bersifat umum dibanding job. Banyak definisi yang telah diberikan untuk istilah proses, di antaranya program yang sedang dieksekusi, kemudian jiwa yang dianimasikan sebuah program. Yang ketiga, entity yang dapat di-assign ke prosesor dan dapat dieksekusi pada prosesor. Kemudian, suatu unit dari karakteristik oleh sekuensial atau tritunggal pada eksekusi, stek langsung, dan kumpulan set pada sumber-sumber sistem. Konsep di atas akan menjadi lebih jelas setelah kita melakukan pembahasan lebih lanjut. 3 arah pengembangan sistem komputer telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronasi yang berkontribusi kepada yang pertama, perkembangan tentang konsep proses multiprogramming, kemudian general purpose team sharing, dan transaction processing system. Kita akan membahasnya pada slide selanjutnya. Kemudian, komponen. Komponen konsep proses dapat dijadikan komponen proses terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, program yang executable.
Yang kedua, data terkait yang diperlukan oleh program atau variabel ruang kerja, buffer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, konteks eksekusi program tersebut. Sebab terjadinya error. Secara umum, terdapat 4 sebab utama terjadinya error. Yang pertama, sinkronasi yang salah. Seringkali dijumpai masalah di mana sebuah rutin harus terhenti karena menunggu suatu event. Yang kedua, mutual exclusion yang gagal. Seringkali dijumpai kasus di mana lebih dari seorang pengguna atau program yang akan berusaha untuk menggunakan sumber daya yang dapat digunakan bersama pada saat yang sama. Yang ketiga, operasi program no determinate. Di dalam sistem bagi pakai, hasil suatu program tertentu biasanya hanya bergantung pada input kepada program tersebut dan tidak pada aktivitas program lainnya. Dan yang terakhir, deadlock. Dimungkinkan dua program atau lebih akan terhenti karena suatu program dengan program lainnya saling menunggu. Dan kita akan membahas 3 arah perkembangan sistem komputer yang telah menciptakan masalah dalam timer dan sinkronasi yang berkontribusi terhadap perkembangan pertama, tentang konsep proses multiprogramming, batch operation, time sharing, dan transaksi real time. Seperti telah kita ketahui, multiprogramming dirancang untuk menjaga agar prosesor dan perangkat input atau output, termasuk perangkat penyimpan, tetap dalam keadaan sibuk untuk memperoleh efisiensi yang maksimum. Perkembangan yang kedua adalah General Purpose Time Sharing. Di sini, tujuan rancangan yang utama adalah agar responsif terhadap kebutuhan pada pengguna dan saat ini dengan alasan biaya harus mampu mendukung pada pengguna yang berjumlah banyak secara simultan. Yang ketiga, Transaction Processing System. Dalam hal ini, sejumlah pengguna melakukan query atau update terhadap sebuah database. Koordinasi berbagai aktivitas tersebut membuat rancangan software sistem menjadi sangat sulit. Dengan banyaknya job yang dilakukan dalam waktu bersamaan, setiap job itu melibatkan banyak langkah yang harus dilaksanakan secara berurutan. Maka, semakin tidak mungkin untuk melakukan analisis terhadap seluruh kemungkinan event-event yang dapat terjadi. Apabila alat untuk melakukan koordinasi dan kooperasi aktivitas yang sistematik tidak ada, para perancang terpaksa menggunakan metode ad hoc yang didasarkan pada pemahamannya tentang lingkungan yang harus dikontrol sistem operasi. Usaha tersebut cukup berbahaya terhadap adanya error yang tidak terlihat dalam pemrograman yang akibatnya hanya dapat diketahui apabila terdapat aksi-aksi yang relatif jarang terjadi. Kemudian, manajemen memori. Para pengguna membutuhkan lingkungan komputasi yang mendukung pemrograman modular dan pemakaian data yang fleksibel. Manajer sistem memerlukan pengontrolan alokasi yang menyimpan yang efisien. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sistem operasi memiliki 5 tanggung jawab penting manajemen penyimpanan, yaitu yang pertama, isolasi proses. Maksudnya, sistem operasi harus mencegah agar proses independen tidak saling mengganggu data dan memori. Yang kedua, alokasi otomatis dan manajemen. Maksudnya, program harus secara dinamis alokasikan ke hierarki memori apabila diperlukan. Yang ketiga, dukungan pemrograman modular. Maksudnya, pemrograman harus mampu membuat dan menghapus modul-modul program serta mengubah ukuran modul secara dinamis. Yang keempat, proteksi dan kontrol akses. Di sini maksudnya penggunaan memori secara bersama-sama pada sembarang tingkat hierarki memori akan memungkinkan sebuah program menunjuk ruang memori program lainnya. Dan yang terakhir, penyimpanan jangka lama. Banyak pengguna dan aplikasi memerlukan cara penyimpanan informasi dalam waktu yang relatif lama. Materi selanjutnya, proteksi informasi dan keamanan.
Semakin meningkatnya pemakaian sistem time sharing dan jaringan kerja komputer telah menyebabkan peningkatan perhatian terhadap proteksi informasi. Sifat ancaman terhadap organisasi sangat bervariasi. Namun, terdapat beberapa general purpose tool dapat dimasukkan ke dalam komputer dan sistem operasi yang mendukung bermacam-macam mekanisme proteksi dan keamanan. Secara umum, kita berkepentingan dengan masalah pengontrolan akses ke sistem komputer dan informasi yang tersimpan di dalamnya. Sebagian besar, pekerjaan dalam keamanan dan proteksi yang berhubungan dengan sistem operasi dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama, pengontrolan akses. Maksudnya, berkaitan dengan pengaturan akses pengguna ke sistem keseluruhan, subsistem dan data, serta pengaturan akses proses ke berbagai sumber daya dan objek yang terdapat di dalam sistem. Yang kedua, pengontrolan aliran informasi, yaitu mengatur aliran data di dalam sistem dan pengantarannya ke para pengguna. Dan yang terakhir, sertifikasi, yakni berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut berkaitan dengan pembuktian bahwa mekanisme akses dan aliran kontrol dilakukan sehubungan dengan spesifikasinya dan bahwa mekanisme tersebut menerapkan kebijakan proteksi dan keamanan yang diinginkan. Kemudian, materi selanjutnya penjadwalan dan manajemen sumber daya. Tugas utama sistem operasi adalah untuk mengatur berbagai sumber daya yang tersedia atau memori utama, perangkat input atau output, dan prosesor. Dan untuk menjadwalkan penggunaannya oleh berbagai proses aktif, setiap kebijakan alokasi sumber daya dan penjadwalan memerhatikan 3 faktor berikut ini. Yang pertama, keadilan. Umumnya, kita menginginkan semua proses yang bersaing untuk memperoleh sumber daya diberi akses yang hampir sama dan adil ke sumber daya tersebut. Hal tersebut perlu terutama untuk job-job yang kelasnya sama, yaitu job yang kebutuhannya sama dan diberi nilai yang sama. Yang kedua, responsivitas diferensial, yakni sistem operasi perlu membedakan kelas-kelas jobnya dengan persyaratan layanan yang berbeda. Sistem operasi harus berusaha untuk melakukan keputusan tentang alokasi dan penjadwalan yang memenuhi persyaratan secara umum. Dan yang ketiga, faktor ketiga, efisiensi. Di dalam kendala keadilan dan efisiensi, sistem operasi harus berusaha untuk memaksimalkan throughput, meminimalkan waktu respon, dan dalam kasus time sharing, mengakomodasikan penggunaan secara mungkin. Materi selanjutnya mengenai struktur sistem. Untuk mengatur kompleksitas sistem operasi dan mengatasi masalah tersebut, telah banyak perhatian yang diberikan terhadap struktur software sistem operasi bertahun-tahun. Beberapa hal jelas software harus bersifat modular. Modularitas ini akan membantu dan mengorganisasikan proses pembuatan software dan membatasi pekerjaan diagonis dan perbaikan error. Modul harus memiliki interface satu dengan yang lain dan harus dibuat sesederhana mungkin. Hal ini akan memudahkan pemrograman. Struktur hierarki sebuah sistem operasi modern membedakan fungsi-fungsi berdasarkan kompleksitasnya, skala waktu karakteristiknya, dan tingkat abstraksinya. Kita dapat memandang sistem sebagai susunan tingkatan. Setiap tingkatannya melakukan subset tertentu yang diperlukan oleh sistem operasi lapisan tersebut tergantung pada lapisan berikutnya yang lebih rendah. Secara umum, lapisan yang lebih rendah berkaitan dengan skala waktu yang lebih pendek. Beberapa bagian sistem operasi harus berinteraksi langsung dengan hardware komputer, yang event-eventnya dapat memiliki skala waktu selama 1/miliar detik. Cara penerapan prinsip-prinsip di atas terhadap sistem operasi sangat bervariasi. Materi yang terakhir mengenai karakteristik sistem operasi modern. Kecepatan perubahan dalam kebutuhan akan sistem operasi akan tidak hanya memerlukan modifikasi atau perbaikan arsitektur yang telah ada saja, namun cara-cara baru dalam mengorganisasikan sistem operasi. Berbagai pendekatan
dan elemen rancangan telah dicoba baik pada sistem operasi eksperimental maupun sistem operasi komersial. Namun, pendekatan dan elemen rancang itu pada dasarnya dapat digolongkan menjadi yang pertama, arsitektur mikrokernel. Sampai saat ini, sebagian besar sistem operasi berfitur kernel monolitik berukuran besar. Umumnya yang dianggap fungsionalitas sistem operasi disediakan di dalam kernel-kernel yang besar ini, termasuk diantaranya penjadwalan, sistem file, jaringan kerja, driver-driver perangkat, manajemen memori, dan lain-lain. Arsitektur mikrokernel hanya mengeksin beberapa fungsi penting saja ke kernel, termasuk diantaranya ruang alamat, interproses communication atau IPC, dan penjadwalan dasar. Pendekatan mikrokernel menyederhanakan implementasi, memberikan fleksibilitas, dan sangat cocok untuk lingkungan terdistribusi. Pada dasarnya, mikrokernel berinteraksi dengan prosesor file lokal dan jauh atau remote dengan cara yang sama yang memberikan fasilitas pembentukan sistem terdistribusi. Yang kedua, multi-threading adalah teknik di mana suatu proses yang mengeksekusi aplikasi dibagi menjadi thread-thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Kita dapat membedakan antara proses dengan thread sebagai berikut ini. Thread adalah saluran kerja yang dapat dikirimkan. Thread dapat melakukan eksekusi secara sekuensial dan dapat diinterupsi sehingga prosesor dapat beralih ke thread lainnya. Proses adalah kumpulan sebuah thread atau lebih dengan sumber daya yang terkait atau seperti memori, file terbuka, dan perangkat. Proses berkaitan erat dengan dalam eksekusi. Yang ketiga, Symmetric Multiprocessing atau SMP. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kinerja dan semakin murahnya harga mikroprosesor, keadaan menjadi berubah. Vendor-vendor memperkenalkan sistem yang memiliki mikroprosesor berjumlah banyak. Untuk mencapai efisiensi dan reliabilitas maksimum, Symmetric Multiprocessing atau SMP sangat diharapkan. SMP berkaitan dengan arsitektur hardware, komputer, dan juga dengan sifat sistem operasi, merefleksikan arsitektur. SMP dapat didefinisikan sebagai sistem komputer standalone yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah mikroprosesor. Mikroprosesor tersebut menggunakan memori utama dan fasilitas input atau output secara bersama-sama diinterkoneksikan oleh sebuah bus atau teknik koneksi internal lainnya. Yang ketiga, semua prosesor dapat melakukan fungsi yang sama. Makanya disebut simetrik. SMP memiliki jumlah kelebihan dibandingkan dengan arsitektur uniprosesor, diantaranya kinerja, ketersediaan, pertumbuhan, dan penskalan. Fitur SMP yang mainstream adalah keberadaan beberapa prosesor yang tidak dirasakan oleh para pengguna. Sistem operasi memiliki penjadwalan thread atau proses pada masing-masing prosesor dan menjadi sinkronasi prosesor. Yang keempat, sistem operasi terdistribusi. Model di mana aplikasi terdistribusi yang berjalan pada beberapa komputer dihubungkan oleh komunikasi. Sebuah didistribusikan sistem operasi merupakan perpanjangan dari sistem operasi jaringan yang mendukung tingkat yang lebih tinggi dari komunikasi dan integrasi mesin pada jaringan. Dan yang terakhir, rancangan berorientasi objek. Object-Oriented Design atau OOD merupakan metode untuk mengarahkan arsitektur software yang didasarkan pada manipulasi objek-objek sistem atau subsistem. OOD adalah sebuah metode mendesain yang mencakup proses pendekomposisian objek dan digambarkan dalam notasi sehingga bisa menggambarkan static atau class diagram dan dynamic atau state chart diagram model sistem. OOD memungkinkan software engineer untuk mengetahui objek-objek yang dihasilkan oleh setiap kelas dan hubungan antar objek. Sekian mengenai penjelasan mengenai tugas rekognisi pengetahuan materi 2. Jika ada penggunaan kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.